boleh. Lukas 4 ayat yang 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali di dalam ibadah online kita. Mari sebelum kita beribadah, kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama, biar ibadah ini boleh memberkati kehidupan kita semua. Doa kita mulai. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, walau pada hari ini kami boleh beribadah lagi secara online, meskipun secara online, tapi kami percaya Tuhan, berkat Tuhan tetap ada buat setiap kami. Tuhan memberkati Tuhan, setiap kami yang mendengarkan, baik Tuhan di rumah kami masing-masing, biar ada kekuatan Tuhan, ada penghiburan di dalam setiap situasi yang kami hadapi saat-saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kuduskan, sucikan kami, sehingga kami boleh layak untuk menerima anugerah Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan kami siapkan hati kami untuk memulai ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya kita tetap semangat di dalam Tuhan, karena saya percaya janji pemeliharaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Meskipun kita masih online, tapi saya percaya berkat-berkat Tuhan akan kita rasakan tetap. Haleluya. Yuk kita mau memuji Tuhan, karena Tuhan Yesus terlalu sangat baik. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yuk kita memuji Tuhan.
hati kita saat ini. Sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Biar setiap hati kita menjadi tanah yang subur untuk ditabur oleh benih firman Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mari kita percaya firman Tuhan. Sebab saya percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak akan pernah mendustai setiap kita. Ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Dia mengenal kita, Dia tahu siapa kita. Dia mengenal setiap kita pribadi lepas pribadi dan tidak ada yang tersembunyi. Bahkan sekalipun kita mungkin berdosa sama Tuhan, mungkin kita jauh sama Tuhan. Hari ini kalau kita datang sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, kita sujud sama Tuhan. Cijatnya masih nyata buat kita. Anugerah Tuhan selalu ada buat kita semua. Kalau kita siapkan hati kita saat ini, kondisi kita apapun yang terjadi kita alami saat ini, percaya Tuhan sanggup menolong kita. Haleluya. Percaya, katakan angkat suara. Amin. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin.
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Lagi mari tinggikan Dia, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Mari siapkan hati buat firman. Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita udah masuk minggu yang ketiga. Kemarin firmannya adalah kesatuan. Sebelum kita dengar firman, kita doa dulu. Begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus, kami dapat bertemu pada saudara kami seiman. Engkau yang buka rahasia firman-Mu kepada hamba-Mu. Engkau yang urapi, kuasa-Mu yang bicara. Setiap anak-Mu dengar firman-Mu, maka tambah hari tambah kuat. Tambah hari tambah diberkati Tuhan. Bahkan beritakan tentang firman-Mu, tentang kesatuan rumah tangga. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Salam, saudara kasih, yang mana kita akan bicara kesatuan tentang keharmonisan rumah tangga. Yang mana sekarang keadaan COVID-19, banyak orang semua ada di rumah bersama keluarganya. Nah, itu orang kalau lagi lahir, kenapa dia berteriak? Dia akan menghadapkan 3 masalah. Dan namanya 3K saya suka bilang. Pertama, keluarga kita. Kedua, kesehatan kita. Ketiga, keuangan kita. Mungkin saudara sudah bosan bicarakan tentang keharmonisan rumah tangga. Tapi anak Tuhan, perkawinan itu adalah sakral, kudus. Jadi kita hidup itu harus benar-benar kudus. Tapi 1 Petrus 5 ayat 8, iblis selalu akan bukan godakan. Yang pertama, rumah tangga. Kalau rumah tangga hancur, semuanya akan hancur. Kehidupan akan hancur, kesehatan akan hancur, dan juga keuangan akan hancur. Dalam kita ini kita renungkan firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 8, dia katakan iblis keliling-keliling. Yang mana melihat anak Tuhan, yang mana bisa ditelan atau dicaplok. Karena dia lihat kemelengan anak Tuhan, kecerobohan anak Tuhan. Jadi kita akan bicarakan pertama. Dalam keluarga itu harus ada mesbah keluarga. Berarti mesbah keluarga itu apa? Persekutuan, doa bersama, pujian bersama, dan baca renungan. Masing-masing satu keluarga itu sharing firman Tuhan. Supaya setiap keluarga itu ada kekuatan. Waktu dikatakan 1 Petrus 5 ayat 6. Supaya kita roh Tuhan turun. Sehingga rumah tangga saudara ada kuasa yang kuat menjaga saudara. Jadi kita harus banyak berdoa, banyak menyembah, banyak sharing firman Tuhan. Supaya saudara kuat dalam firman Tuhan, saudara ada kekuatan. Jadi saudara punya iman.
Pasal Petrus 5 ayat 9, saudara punya iman. Apalagi seorang pria yang ada di rumah tangga harus menjadi iman yang baik. Iman itu adalah kepala rumah tangga yang mengasihi istri, yang melindungi anak, yang beri contoh yang baik pada anak. Contoh yang baik. Kedua, saudara akan menjadi teladan dan dalam keluarga saudara. Saudara menjadi teladan. Apalagi seorang iman sebagai kepala rumah tangga. Harus kasih contoh. Bukan contohnya datang rumah marah-marah, datang rumah isap rokok, datang rumah minum arak, dan bicaranya berteriak-teriak dalam rumah tangga. Membuat rumah itu tidak harmonis. Kalau kita pulang, anak lihat kita masuk kamar, berarti kita itu tidak lurus dalam kehidupan kita. Tapi kalau anak kita pulang, anak sambut kita, "Oi father, I love you." Nah, dia siapin minuman, berarti kita kehidupan di rumah tangga kita itu benar-benar sudah sukses. Sebabnya apa? Di Mazmur 1 ayat 2 kita hidupnya penuh dengan pujian, penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan pujian-pujian. Hidup kita selalu membawa rumah tangga itu, membawa damai dan sukacita. Sehingga dalam kehidupan saudara tertanam akar kasih. Kasihnya apa? Kasih agape, kasih yang seperti Tuhan. Lembah lembut, tidak marah, tidak kecewa, tidak saling curiga, suami istri nggak curiga istri, saling memuji. Suami memuji istri, istri memuji suami. Karena kita tahu, wanita itu perlu dikasih kata-kata yang indah, panggil sayang. Saudara tahu, wah wanita kalau beli baju harus 10 toko, baru jadi baju. Jadi kita seorang pria harus nemenin mereka. Mereka mau beli baju warna merah, warna biru, warna hijau, kita ajak mereka lihat. Supaya mereka senang. Kita punya care, punya perhatian pada keluarga kita. Dan pun juga pria. Pria juga harus punya, pria dibangga kalau istri itu selalu kata-kata, papa, saya punya mobil karena kerja keras papa. Laki-laki juga perlu kasih sayang, perlu kasih pujian dari istri. Dan suami istri menjadi harmonis. Saudara tahu di Jepang, keadaan begini, perceraian udah luar biasa. Biasa suami pulang jam 2, jam 3 malam, udah pulang mabok, tidur. Pagi-pagi sudah pergi bekerja. Ketemu suami istri hanya maaf-maaf aja, hanya ada hubungan suami istri baru mereka lakukan. Kalau enggak masing-masing, istri ke tempat lain, ke tetangga atau kemana, ikut arisan, bicara hal-hal lain-lain. Suami jauh, malas ke rumah, hingga terjadi misunderstanding, terjadi rumah tangga yang hancur. Ketiga, zaman sekarang banyak sekali rumah tangga yang hancur. Di Amerika 50%, apalagi di Indonesia juga udah mulai banyak yang kawin cerai. Belum tercatat yang kumpul kebo, belum tercatat yang di luar nikah. Kenapa? Why? Karena tidak ada harmonis rumah tangga. Suami pulang lihat istri juga belum mandi 3 hari, bau minyak, badan satu badan, minyak sayur, minyak segala minyak, dan tidak didandan. Maupun istri sebagai punya anak, 3 anak, harus dandan. Welcome kita punya suami. Suami datang, lihat wangi-wangian. Dia rasa, aduh senang benar. Saya di rumah ini, saya punya istri yang dandan cakep-cakep. Mereka rasa betah. Jangan istri juga ada saham. Jangan sudah di rumah tidak mandi, sambut suami dengan kata-kata marah, bicarakan persoalan anak, bicara soal lain-lain. Bawa dong dengan welcome, dengan senyum. Peksoden. Suami pasti datang di rumah rasanya senang. Udah capek di kantor, punya istri cantik dan dandan yang bagus, ya mereka betah di rumah. Jadi, nah itu orang Kristen adalah, kalau perkawinan itu adalah sakral. Kenapa sakral? Itu karena kudus. Orang Kristen hanya boleh kawin, tidak boleh 2 kali. Kawin untuk selama-lamanya sampai dipanggil Tuhan. Hanya sekali. Jadi kita punya anak Tuhan, kita ngerti firman Tuhan, kita harus pakai rumah tangga kita. Kita lihat sudut
kelebihan istri kita. Maupun istri kita pendek, maupun istri kita hitam, tapi dia rajin bisa buat sayur asam. Kita harus membangga. Kita jangan lihat kekurangan. Istri pun nggak melihat kekurangan suami kita. Wah, dulu suami saya playboy, dulu suami saya begini. Tidak boleh kutak-kutik persoalan-persoalan lama. Jadi kita tutup persoalan lama, kita buat jalan yang indah. Buat masa depan yang indah. Tidak ada. Jadi rumah tangga itu punya apa? Kesukaan selalu bercanda, selalu bersuka cita. Yang mengakibatkan, apa yang mengakibatkan terjadi perceraian? Apa? Mengakibatkan perceraian karena istri mereka masih keras kepala, tidak lembut, mau menang sendiri, kata-katanya kasar, simpen dendam, simpen kebencian, suka bicara pada orang ketiga tentang suami-suami kita, tentang istri-istri kita, hingga orang ketiga masuk dalam rumah tangga kita, hingga terjadi perceraian. Saudara tahu, saudara boleh cerai, nggak apa-apa, tapi anak saudara yang lahirin, dari rusak. Anak itu tidak akan terima seorang ayah lain, nggak terima akan seorang ibu lain, hingga itu anak masih remaja, terjadi minum obat-obatan, hingga terjadi narkoba, terjadi anak berkelahi, terjadi anak di luar nikah. Kenapa? Karena rumah tangga hancur. Itu perlu saya bicarakan, rumah tangga hancur. Sebabnya karena mereka apa? Saling bertentangan. Anak membuat kejahatan, kriminal, saling bertentangan. Suami istri bertentangan, dan istri bertentangan. Mereka saling tidak membawa damai dalam rumah tangga. Hingga rumah tangga seperti api, terbakar dan panas. Hingga anak itu tidak betah. Anak banyakkan keluar sama teman, bergaul sama teman, main di game, main di internet, hingga ternyata bergaul yang tidak-tidak. Ada satu cerita, seorang anak, dia seorang wanita, dia lihat suami istri suka ribut, papa mamanya ribut, dia umur 16, dia kesal, dia keluar, satu hari dia ketemu yang umurnya beda, kurang lebih 15 tahun. Dia kawin. Dia lihat dia segera kawin. Dan saya ada pelindungan berbahagia. Ternyata di kawin itu juga kasar sama dia. Seperti bapaknya, kasar. Sering marah, sering bentak. Hingga dia tulis surat kepada orang tuanya. Papa, mama begitu setiap hari saya di rumah tidak tenang. Setiap hari lihat orang tua ribut. Sehingga saya kawin. Ternyata saya kawin. Ternyata sama juga suami saya. Hingga dia terpaksa. Dia nggak ada jalan keluar. Nggak ada orang penasehat. Dia minum baygon. Hingga meninggal. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena saudara tidak ada ikat pinggang kebenaran. Firman Tuhan bilang, kamu harus ikat kebenaran. Maka itu dikatakan Efesus 6 ayat 14. Dikatakan kita harus benar ikat pinggang kita. Kita jaga. Bahwa kita jaga kebenaran. Kita berbaju jira. Kalau orang bisa berbaju jira, ya pakai mesbah. Nyembah Tuhan. Kata-kata yang indah. Bicara yang indah. Baca firman Tuhan. Nggak buka celah kepada iblis yang masuk dalam rumah tangga kita. Kalau kita buka celah, hidupnya suka ungkit-ungkitan. Masalah lama dibicara terus, diungkit-ungkit. Jadi pikiran, perasaan seperti anak-anak. Tiap hari ungkit terus, ungkit. Itulah akibatnya keretakan rumah tangga. Kenapa? Karena saudara tidak ada hubungan antara sesama anggota rumah tangga. Mari kita baca Kolose 3 ayat 18 dan 21 dikatakan apa? Mari sama-sama kita buka Alkitab. Kita baca Kolose 3. Saya bacakan Alkitab. Kolose 3 ayat 18. Hubungan antara anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami,
Kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatlah pada orang tuamu dalam hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Nah, inilah rumah tangga sebagai iman, sebagai suami, itulah adalah kepala. Harus menjadi contoh yang baik. Harus membawa perhatian pada istri kita. Bawa dengan kasih. Bawa dengan sukacita. Pun istri, anak yang bisa turut pada orang tua, bisa kasih ayahnya dan ibu, itu jadi istri. Kenapa? Istri 9 bulan kandung dalam perutnya. Minum susu ibunya, dalam perut ibunya. Kalau ibunya kata-kata bahwa ayahnya jahat, ayahnya benci, itu anak bisa dendam selamanya pada keluarga sendiri. Dia dendam sama ayahnya, dia dendam sama mamanya, karena mamanya mau kawin. Ternyata begitu. Nah, itulah penting rumah tangga itu harus ada kesatuan. Yang mana kita masih ada Khotib 19, kita bersatu, berdoa supaya rumah tangga kita jauh dari Khotib 19. Supaya rumah kita sehat semuanya. Kita percaya berkat rumah tangga harmonis, berkat itu akan turun ke kita masing-masing. Kita doakan pemerintahan kita, yang mana kita cinta negeri kita, supaya negeri kita kuat dalam keuangannya, kuat dia punya sandang panggangnya. Kita lindungin juga, kita doakan presiden kita doakan keluarga kita, semuanya anak-anak kita. Jadi sebagai orang tua, harus kata-kata positif. Saya punya anak, paling kecil, saya kesaksian, dapat rapotnya merah. Saya dipanggil guru, anak kamu nakal. Saya sedih, kenapa anak saya nakal? Saya lihat rapotnya merah. Waktu itu saya sabat, saya marah. Tidak mempan, tambah merah, tambah terbakar. Sampai dia panggil. Satu hari saya peluk dia. Saya nangis, saya peluk. Kamu, angka merah bukan milik kamu. Milik kamu adalah warna biru. Blue. Ternyata dia waktu dia sedang SMA, dia masuk sekolah universitas, dia dapat juara 1, juara 2, sehingga dia dapat beasiswa. Kenapa? Karena kata-kata orang tua selalu kata-kata positif, bukan kata-kata negatif. Jadi kita sebagai keluarga Kristen harus hidup dalam Kristus. Mari kita baca lagi 1 Petrus. Kita baca sama-sama 1 Petrus 5. Kita baca lagi ya sama-sama 1 Petrus. Mari saya buka pelan-pelan. 1 Petrus 5 ayat 10 dikatakan apa? Dikatakan, saudara-saudara turutlah teladan penderitaan, kesabaran pada nabi, dan telah bicara demi nama-nama Tuhan. Kita harus hidup cara Kristus. Karena Allah yang melengkapi, Allah yang berkatin kita, kita percaya bahwa hidup kita selalu diatur oleh Tuhan. Jadi kita pakai rumah tangga kita menjadi benteng yang kuat. Hingga kita ada kesatuan. Hingga doa kita, apa yang katakan firman, orang benar doanya akan diterima. Kalau kita berdoa dengan benar, dengan ada kesatuan, doa kita menjadi dupa. Kita pakai kehidupan kita, yang ada kesempatan bersama rumah tangga kita guna sebaik-baik mungkin. Ini renungan firman, Tuhan memberkati kita semuanya. Sebelum kita tutup, sebelum saya stop, kita doa dulu. Begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus pada kami. Engkau yang berkati hidup kami. Engkau yang jamah kami. Firman-Mu yang bungkus rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang harmonis, penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan. Dan ucap syukur Bapa, dalam nama Yesus hamba telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bagi saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus atau sharing, atau ingin mengirimkan permohonan doa, dapat menghubungi salah satu media berikut. Email gbkaryaala1@gmail.com atau message media sosial Gereja Karya Allah, Instagram dan Facebook. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui rekening transfer BCA 0030296371 atas nama Suciwati.
Datang ke hadirat Tuhan tidak dengan tangan yang hampa, serta bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Mengikuti doa bersama untuk bangsa, negara, pemimpin negara, para dokter, para perawat, dan staf medis dalam menangani saudara yang terpapar COVID-19. Berdoa agar COVID-19 cepat selesai, sehingga kita dapat berjumpa pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Saudara dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat atau media sosial saudara. Doa syafaat, doa berkat. Tuhan, pada hari ini kami mau doa syafaat dan doa pribadi kami. Kami mau jadi berkat untuk banyak orang. Engkau zaman dunia ini jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, dan virus COVID-19. Engkau yang stopkan dunia ini. Ampunlah umat-umatmu segala dosanya. Pulihkan mereka, tanam mereka dengan kasih agape. Jauh mereka dari kebencian, permusuhan. Dunia menjadi stop dari virus corona ini, COVID-19. Ada di Eropa, yang stopkan di Asia, yang stopkan di Eropa Timur, yang stopkan pun di Afrika, yang stopkan semua. Damai sejahtera, jamalah negeri kami Sabang sampai Merauke, Papua sampai Aceh. Engkau lindungi presiden kami, engkau jaga rakyat kami. Damai sejahtera menyertai kami. Kami akan menjadi berkat untuk orang lain. Kami akan jadi kemenangan. Jemaatmu yang ada di sini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kurang dicukupkan, hingga mereka semangat menyertai engkau, selalu menyertai kami. Persekutuan dipimpin Roh Kudus pada siang hari ini, sampai Tuhan datang menjemput kami di awan yang permai. Yang ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.